Pengertian sistem ekskresi. Apa itu ekskresi? Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Mekanisme pembentukan urin. Proses pembentukan keringat bermula ketika olahraga atau beraktivitas fisik yang menguras tenaga. Suhu tubuh Anda akan meningkat. Pada saat itu, hipotalamus atau bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh akan mengirim sinyal kepada sistem saraf untuk merangsang kelenjar ekstrim memproduksi peluh. Alat dan bahan. Kertas yang sudah diberi nama, selang, selotip, pewarna warna merah, dan gunting. Kemudian, masukkan larutan pewarna ke dalam selang. Larutan pewarna ini dapat diumpamakan sebagai urin. Dapat dilihat di sini urin akan melewati filtrasi, reaksi, dan observasi. A. Penyaring darah atau filtrasi. Air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus, kemudian air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsulan Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin freeman. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus pengumpul. B. Penyerapan kembali atau reabsorbasi. Ketika filtrat dipindahkan, darah di anterior efferents glomerulus menjadi sangat pekat. Hal tersebut terjadi karena hilangnya begitu banyak air. Selain itu, filtrat mengandung substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus seperti sel darah, protein besar, dan kepingan-kepingan lemak. Sementara itu, urin primer yang dihasilkan dari kapsulan Bowman memasuki tubulus contortus proximal. Di titik pertautan antara kapiler-kapiler yang melingkupi tubulus diserap glukosa dan asam amino serta ion Na+. Urin primer yang memasuki lengkung Henle terjadi penyerapan garam NaCl dan air. Penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan H+, dan NH4. Urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut urin sekunder. Hasil reabsorbasi ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. C. Pengumpulan argumentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam, NaCl, dan urea, sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Dari tubulus pengumpul, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter menuju kandung kemih, vesika urinaria. Ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk membuang air kecil. Beberapa hal yang mempengaruhi volume urin, diantaranya zat-zat di
diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emosi. Jika sering mengonsumsi kopi dan teh, zat diuretik atau kafein yang dikandungnya akan menghambat reabsorpsi air sehingga volume urin meningkat. Pada saat terjadi peningkatan suhu, kulit dan air berdifusi keluar serta kelenjar keringat menjadi aktif. Saat volume air turun, penyerapan air di ginjal berkurang sehingga volume urin menurun. Begitu pula halnya ketika konsentrasi darah meningkat atau ketika darah menjadi cair karena banyak mengonsumsi cairan. Thanks for watching guys, see you, bye bye.